Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar di rumah? Ibu berharap kalian semuanya masih stay at home, masih berada di rumah, baik-baik di rumah, dan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini Ibu diberikan amanat dari sekolah untuk menyampaikan salah satu materi di bulan suci Ramadan ini tentang berbuat baik kepada orang tua. Oh iya, sebelumnya selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki saum hari keempat. Mudah-mudahan saum kita hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan saum kita di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan segala amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kita. Oke. Nah, langsung saja ya. Sesuai dengan tema yang tadi Ibu jelaskan, Ibu akan membahas mengenai berbuat baik kepada kedua orang tua. Siapa orang tua itu? Orang tua itu adalah ayah dan ibu, ya, kalian betul. Ayah dan ibu adalah mereka yang telah merawat kita dari kecil, menyayangi kita, menjaga kita. Nah, di sini apa yang akan kita lakukan kepada mereka untuk membalas semua kebaikan mereka? Bagaimana caranya? Sikap kita, taat kita, bakti kita kepada orang tua kita. Nah, orang tua itu seperti yang tadi Ibu sebutkan adalah ayah dan ibu yang telah merawat dan menjaga kita dari kecil hingga dewasa. Orang tua selalu mencurahkan semua kasih sayangnya kepada kita, dan juga pengorbanan mereka yang tiada terkira. Bahkan mungkin kita tidak akan bisa untuk menggantikan kasih sayang dan pengorbanan mereka kepada kita. Nah, ibu adalah sosok seseorang yang telah mengandung kita selama 9 bulan lamanya. Sedangkan ayah adalah seseorang yang mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari kita. Nah, maka dari itulah kita harus selalu berbuat baik kepada mereka sesuai dengan hadis Rasul, yaitu wabil walidaini ihsana. Artinya apa? Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Lalu ada lagi, akrim abaka wa ummaka. Artinya hormatilah kedua orang tua kita atau ibu dan bapakmu. Akrim abaka wa ummaka. Hormatilah akrim abaka, bapakmu, dan ummaka, umi adalah ibumu. Nah, di dalam Islam mewajibkan kita sebagai seorang anak untuk selalu berbakti, berbuat baik, taat kepada ibu dan bapak kita. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perintahkan kepada kita, maka kita harus turuti. Tetapi jika perintah itu adalah menjurus kepada kemaksiatan, maka tidak boleh diturut. Nah, sesuai dengan hadis Rasul, yaitu sini Ibu bacakan, wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Nah, dan apabila ibu bapakmu menyuruhmu musyrik kepada Allah yang kau belum tahu ilmunya, maka jangan diturut. Tetapi orang tua tidak akan pernah menyuruh kita ke dalam hal-hal yang menjerumuskan kita ke jurang dosa atau kepada kemaksiatan. Contoh, misal orang tua menyuruh kita mencuri, tidak mungkin. Orang tua menyuruh kita untuk menyontek, tidak mungkin. Orang tua menyuruh kita untuk tidak saum, buka saja kalau tidak kuat. Nah, kalau itu dengan perkecualian ya, kalau kalian sakit, pasti orang tua nyuruh kalian untuk buka, karena itu untuk kebaikan kalian. Tetapi yang tadi Ibu contohkan, misalnya orang tua menyuruh kita untuk mencuri, itu tidak akan mungkin. Orang tua sangat menyayangi kita sebagai anaknya, maka kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Karena apa?
taat kepada kedua orang tua akan membuka jalan kita menuju surganya Allah. Namun sebaliknya, apabila kita durhaka kepada orang tua, berani melawan, kurang ajar kepada orang tua, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Allah tidak suka kepada anak yang durhaka kepada orang tuanya, maka Allah akan murka kepada kita, Allah akan menjauhi kita. Nah itu, nauzubillahi min zalik ya. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, di situ ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, fala takul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Artinya, maka janganlah kamu berkata uf kepada ibu bapakmu, serta jangan membentaknya, dan berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Maksud jangan berkata uf di sini adalah contoh, kalau sekarang kamu biasanya disuruh sama orang tua, disuruh beli apa misalnya sesuatu ke warung, atau disuruh sholat, kamu menjawabnya dengan kata atau nanti dulu. Nah itu sama saja dengan perkataan uf. Jadi kalau kamu misalnya berkata seperti itu, maka hati orang tuamu itu akan terluka. Maka segeralah kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, karena perintah tersebut pasti menuju ke dalam jalan kebaikan yang tadi ya. Nah, selanjutnya, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu menyayangi mereka. Sayangi selalu mereka. Suntangan kita kepada mereka, kita menciumnya, kita memeluknya, kita menghormatinya, lalu kita mendoakannya. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Beruntunglah kalian, anak-anakku semuanya, murid-murid SMP Islam Bakti ASI yang masih mempunyai orang tua yang komplit, masih ada ayah, masih ada ibu, maka sayangilah kedua orang tua, maka sayangilah mereka, berbuat baiklah selalu kepada mereka, karena di saat orang tuamu sudah tidak ada, contoh misalnya sudah meninggal ayah atau ibumu, maka penyesalan yang akan kamu rasakan. Hanya doa yang bisa sampai kepada mereka yang telah tiada. Maka kamu harus menjadi anak yang soleh, supaya doa-doamu dikabulkan oleh Allah dan nyampe kepada orang tuamu. Misalnya, anak-anakku sekalian, ada yang orang tuanya sudah meninggal, mau itu ayahnya, mau itu ibunya, kamu harus menjadi anak yang soleh. Karena doa anak soleh akan didengar oleh Allah dan akan disampaikan kepada orang tuanya di surga nanti. Amin ya robbal alamin. Maka dari itu, bagi anak-anakku yang ingin menjadi anak yang birrul walidain, yang artinya anak yang berbakti kepada orang tuanya, maka hendaknya melihat dengan melaksanakan apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran dan juga yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis. Nah, pemaparan dari Ibu berharap kalian cukup mengerti apa yang Ibu sampaikan barusan. Misal ada yang akan kalian tanyakan, bisa kalian WA langsung ke nomor Ibu. Nanti insya Allah kita akan sharing di dalam WhatsApp gitu ya. Nah, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan atau sikap Ibu selama ini yang kurang berkenan di hati kalian, menyakiti perasaan kalian. Ibu mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah saum. Semoga saum kita diberi kemudahan dan semua pahala amal ibadah yang kita lakukan dicatat oleh malaikat sebagai pahala untuk bekal kita di akhirat.